Perkenalkan, nama saya Fadila Zulfia, mahasiswi semester 5, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah, pada tanggal 24 September 2021, saya berserta 5 rekan saya, yaitu Akila Fadiyahaya, Nika Jayanti, Devi Nursaida Putri, Widya Safira Ningrum, dan Sarah Aida Salsabila telah melaksanakan kegiatan pengelolaan lapangan persekolah 1 atau yang dikenal dengan PLP 1. PLP 1 adalah tahapan pertama yang dimana mahasiswa akan menjalani proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan yang bertujuan untuk membangun landasan jati diri seorang pendidik. Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SMP TU Albab yang terletak di Jalan Bebosi, Kampung Selang Tengah, RT 5 RW 2, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. SMP TU Albab adalah sekolah menengah pertama di daerah Cibitung yang memiliki akreditasi A. Untuk melaksanakan PLP 1 ini, kami diberi kesempatan untuk mewawancarai Ibu Hastari SPD selaku Kepala Sekolah SMP TU Albab dan Ibu Eka Oktaviani SPD selaku Guru Mata Pelajaran Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil dari wawancara dalam kegiatan PLP 1 kami. Berikut videonya. Apa saja nilai-nilai yang ingin dibangun dari siswa-siswi SMP TU Albab dan kegiatan apa yang diterapkan untuk membentuk nilai-nilai umum siswa di SMP TU Albab? Di SMP TU Albab menggunakan 2 kurikulum. Yang pertama, kurikulum dinas, dan yang kedua, kurikulum JSIT. Ada 7 standar kelulusan di SMP TU Albab. Yang pertama, akidah lulus. Yang kedua, ibadah benar. Yang ketiga, akhlak mulia. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, memahami Al-Quran. Yang keenam, wawasan luas. Dan yang ketujuh, keterampilan. Selain itu, yang menjadi pokok utama di SMP TU Albab adalah nilai akademis dan nilai karakter. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang diterapkan di SMP TU Albab untuk membangun nilai-nilai umum siswanya. Misalnya seperti majelis pagi, di mana semua siswa berkumpul di lapangan sebelum memasuki kelas. Hal ini dimaksudkan untuk membiasakan para siswa membaca Asmaul Husna, membaca surat, sholat duha di lapangan, murojaah, dan pengucapan ikrar atau janji siswa. Selain itu juga ada makan siang bersama, yang mana diajarkan untuk disiplin dan tertib sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, seperti mengambil makanan sendiri sesuai kebutuhan. Kemudian, untuk mengajarkan siswa mandiri seperti selesai makan, siswa diwajibkan untuk mencuci piring sendiri yang telah digunakan. Selain itu, siswa juga diajarkan kesabaran dalam hal mengantri makanan. Bagaimana struktur organisasi di SMP TU Albab? Apakah tata kelola di SMP TU Albab berjalan dengan lancar? Struktur organisasi di SMP TU Albab, yang pertama ada ketua yayasan, yang kedua kader pendidikan, yang ketiga kepala divisi pendidikan, yang terdiri dari unit Deker, DK, TK, SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, PKS kesiswaan, kurikulum, dan di bawahnya lagi ada koordinator-koordinator bidang seperti koordinator kesehatan, koordinator keamanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada guru-guru mata pelajaran. Tata kelola di SMP TU Albab berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas-tugasnya. Apa saja tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah ini? Apakah ada penyesuaian dikarenakan pembelajaran dilaksanakan secara daring? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya?
Ada beberapa perubahan tata tertib di SMPT Ul-Albab. Misalnya, saat luring, kegiatan belajar di SMPT Ul-Albab dimulai pukul 7 sampai pukul 4 sore. Sedangkan saat daring, dimulai pukul 8:20. Ketentuan berpakaian di SMPT Ul-Albab saat daring ke luring masih tetap sama. Absen yang dilakukan oleh SDM di SMPT Ul-Albab saat luring menggunakan fingerprint, tetapi saat daring menggunakan timestamp. Apa saja kegiatan seremonial formal pada saat pembelajaran luring dan bagaimana pelaksanaannya? Apakah kegiatan seremonial formal pada saat pembelajaran luring masih diterapkan saat daring dan bagaimana pelaksanaannya? Ada perubahan kegiatan seremonial formal di SMPT Ul-Albab dari luring ke daring. Misalnya seperti upacara bendera yang diganti dengan majelis pagi yang dipimpin oleh guru BTHQ. Lalu, upacara kemerdekaan dilakukan secara online namun khusus untuk lingkungan IT Ul-Albab yang petugasnya dari siswa-siswi SMA-nya. Apa saja ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini? Apakah selama pandemi masih terlaksana? Jika iya, bagaimana pelaksanaannya? Lalu jika tidak pandemi, dilaksanakan di hari apa saja? Ekstrakurikuler di SMPT Ul-Albab terdiri dari ekskul wajib dan ekskul pilihan. Ekskul wajib ini ada BPI, atau Bina Pembanding Islam yang dilaksanakan saat masuk jam pelajaran. Selanjutnya ada pramuka dan ada tifan. Sedangkan ekskul pilihannya itu ada paskibra, basket, futsal, tari saman, tahfiz, marawis, dan bola voli. Semasa pandemi, ekskul-ekskul yang menggunakan fisik tidak diizinkan terlebih dahulu. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang menjadi kebiasaan di SMPT Ul-Albab dalam meningkatkan kualitas siswa, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya? Lalu bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut mengingat pembelajaran saat ini dilakukan secara daring? Untuk meningkatkan kualitas guru, SMPT Ul-Albab tetap melaksanakan pelatihan secara daring. Dan untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, SMPT Ul-Albab melaksanakan pengajian bulanan selama 1 bulan sekali secara daring. Selain itu, di bulan Agustus, semua SDM IT Ul-Albab dikumpulkan dalam satu ruangan, tetapi dibagi menjadi 2 shift. Apakah selama pandemi menggunakan proses pembelajaran secara daring atau luring? Bagaimana proses belajar mengajar sekolah selama sekolah daring atau luring? Jika daring, apakah melalui Zoom, Google Classroom, atau cara lainnya seperti apa? Apakah selalu menggunakan video conference atau bagaimana? Jika luring, apakah seluruh siswa harus hadir di kelas atau ada pembagian shift belajar di sekolah? Semasa daring, siswa-siswi SMPT Ul-Albab melakukan pembelajaran dengan LMS yang telah disediakan pihak sekolah dan menggunakan quizzes untuk ulangan pilihan ganda. Tetapi semenjak pembelajaran luring, diterapkan pembagian shift kelas dengan menggunakan ganjil genap. Selain itu, saat PTS juga dibagi menjadi 2 shift, yaitu pukul 7 sampai 10 pagi dan pukul 10 pagi sampai jam 1 siang. Bagaimana proses penilaian yang Ibu berikan kepada siswa pada saat daring, luring, atau blended berlangsung? Proses penilaian di SMPT Ul-Albab saat daring ataupun luring tidak mengalami perubahan yang besar. Hanya saja, semasa daring, guru-guru meminimalisirkan tugas-tugas dan meniadakan ulangan harian. Apa saja kendala yang dialami selama proses pembelajaran daring, luring, dan blended? Ada beberapa kendala yang dialami guru-guru selama proses pembelajaran secara daring. Misalnya seperti siswa yang tidak bisa diajak kerjasama, kendala jaringan, dan lain-lain. Solusinya adalah SMPT Ul-Albab mengizinkan murid-muridnya yang terkendala handphone untuk belajar secara luring di sekolah. Sedangkan semasa luring, kendala yang dihadapi adalah beberapa orang tua masih belum mengizinkan anaknya melakukan pembelajaran secara luring. Ketika dalam proses pembelajaran selama daring,
luring, ataupun blended, apakah siswa mengalami penurunan dalam hal belajar? Lalu bagaimana meningkatkan motivasi siswa agar selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? Untuk meningkatkan motivasi siswa di masa pandemi, pihak sekolah menguatkan wali kelasnya terlebih dahulu. Setelah itu, memberi pengarahan kepada wali murid untuk bekerja sama dengan wali kelas. Selain itu, pihak sekolah juga mengadakan literasi membaca yang berguna untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelasnya. Selanjutnya, pihak sekolah juga mengikutsertakan siswanya di berbagai lomba dan mengadakan pramuka online. Pihak sekolah juga pernah mengikutsertakan murid-muridnya yang bergabung di OSIS untuk ikut pelatihan yang diadakan oleh Universitas Negeri Jakarta. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan dari hasil wawancara kami dengan kepala sekolah dan guru pamong di SMPT Ulabak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.